Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Artano Sabrilian. Ini hari memang hujan, jadi iseng-iseng kebetulan ada Bang Sandi RD Kicau. Kita jelasin lah berbagi pengalaman. Kali ini pembahasan kita tuh mengkondisikan lovebird factor betina factor, karena banyak yang nanya gimana sih stabilin burung factor yang sudah kerja di lapangan, ya kan? Kadang jalan, kadang enggak mas, katanya. Itu ada yang nanya. Memang enggak satu dua orang yang nanya, banyak yang nanya. Jadi kebetulan ada kesempatan hari ini diberikan umur sehat, bisa ketemu sama Bang Sandi, kita jelasin bagaimana supaya lovebird factor betina ini stabil di lapangan. Mau dia hujan, mau sangat panas cuacanya, gimana dia supaya bisa jalan di lapangan. Nah, sekarang kita jelasin bagaimana caranya. Kalau saya pribadi, burung yang sudah jalan di lapangan itu baik sama untulannya jantan, baik dia untulannya betina, baik dia kalau jantan sih pasangan ya, bukan untulan. Kalau dia untulannya betina, baby, pasangan jantan, itu kan sudah ikutin settingan dari awal yang sudah jalan di lapangan. Nah, kita tetap ikutin yang si pemilik, nggak bisa ngikutin saya, ya kan? Karena dasar burung yang udah kerja di lapangan itu, proses penguntulannya itu mau single factor itu sudah ngikutin yang rawat. Kenapa dia bisa di jalan lapangan itu udah ngunci di situ. Jadi kalau misalnya dia sudah untulan atau pasangan, kita lebih bagus digeber burung factor ini. Digeber itu seperti apa? Ya mainnya seminggu itu ya 3 kali 4 kali. Nah, ada yang mainnya itu tiap hari. Kalau saya main tiap hari lebih bagus. Jadi emosinya itu nggak mendam di rumah, dan birahi taruhnya itu kebuang di lapangan. Ya mungkin orang ada pro dan kontra dengan kejelasan saya, tapi contohnya saya punya dulu ya, saya bukan bangga-banggai burung saya, cuma pengalaman. Itu ada Ameral, ya kan? Itu satu Ameral, habis itu Sambelado, Nyonya Menir udah agak semi ya, Misi, habis itu ada Selfie masih agak semi, cuma dia memang ada, kalau kelas factor bisa masuk. Nah itulah maksudnya betina yang bisa stabil di lapangan. Nah kalau saya terapin harian perawatannya itu jangan pernah keluarin dari rumah. Nah jangan pernah keluarin dari rumah, taruh di tempat yang sangat adem, sejuk, adem lah, sejuk nggak perlu, karena dalam ruangan juga bisa nggak sejuk. Ya, namanya dalam ruangan ya kan, yang penting ada sirkulasi, cuma nggak banyak. Dia ditaruh di tempat gelap, dia mau untulan, mau single factor, mau pasangan, dia ditaruhnya di situ aja. Nah jangan dicabut petal, jangan digeser-geser dari tempat wilayah dia. Itu untuk menstabilkan lovebird factor. Nah masalah mandi, kalau masalah mandi tergantung perawatan kitanya, perawatan klien sendiri. Nah karena apa? Kalau burung udah jalan berarti dia memang ngikutin yang memang perawatnya sendiri. Cuman kalau saya untuk supaya dia burung itu ibaratnya mau hujan, mau panas, mau mendung itu bisa jalan, itu saya nggak mandiin lagi. Itu burung udah saya bersihin kotoran kandang, hariannya kandang kotak ya.
Karena apa? Kalau betina ini kita kasih tanda bahwa dia di lapangan ini harus kita kasih tanda dia. Aku mau dibawa ke lapangan seperti apa, ya kan? Apa dikasih timun, apa jagung, apa gimana. Nah, itu harus ada ketanda. Makanya saya harian itu di kandang kotak supaya kalau kita bawa kandang bulat berarti dia mau gantang. Memang kenapa sistem saya nih harus digeber, karena apa? Karena dia udah nitik di rumah tuh nitik, nggak digeser-geser. Dia di tempat ruangan dia itu ruangan spesial dia. Karena apa? Dia lebih lebih nyaman, lebih menguasai wilayah. Nanti pas pindah wilayah dia itu dia ngadu. Nah itu kalau mau main factor supaya stabil. Ini masih di rumah ya. Jadi saran saya itu jangan dimandikan. Nah, dan jangan kena panas di rumah. Jadi di tempat adem lah. Mau di AC, kalau misalnya yang VIP kadang bos-bos itu ada juga yang nanya gimana sih saya stabilinya, ya mau di AC lebih bagus sih Bang, karena dia stabil suhu badannya itu di angka 0. Nah, jadi saat dia kena anget dikit aja itu udah bocor. Nah, makanya kalau misalnya kayak saya nih main factor itu di jalan aja keluar dari rumah itu udah bocor, sampai ke lapangan bocor di kandang di kerodong. Karena apa? Dia kena anget, jadi dia birahi gacornya itu muncul. Nah itu masalah di rumah nih. Kalau saya jangan mandiin satu titik udah. Kalau di lapangan pedok itu lebih bagus jauh dari burung, dari suara orang. Karena apa? Suara itu bisa memicu birahi tarung lobet kita. Nah, kalau semakin rapi burung di pedok kita semakin rame, itu bocor di roll bawah. Cuma di lapangan nggak digantung, nggak mau naik, nggak mau bunyi. Kan banyak itu. Nah, kenapa kadang dia nggak stabil? Karena apa? Saat di pedok itu, kalau main betina ini pengkondisian di lapangan itu kunci agar burung stabil jalan di lapangan. Nah, kalau saya ya agak jauhin ya seperti ini nggak ada, jarang kan orang itu. Kalau saya main betina saya tetap di sini, misalnya dijauhin dari keramaian. Kita ngobrol-ngobrol seperti ini itu bisa mancing birahi tarung si burung. Makanya dia kadang nggak jalan, kadang enak Mas, ya enak pas dia kondisinya memang nggak terlalu buat dia gelisah di lapangan. Kadang ada pedok yang bisa buat gelisah, jangan salah. Nah itu kalau masalah di pedok, kita jangan terlalu di tempat suhu yang panas. Kalau bisa di dalam ruangan, ditaruh tempat gelap juga. Kalau nggak dijadobelin jaket aja di lapangan itu. Nah itu kalau burung yang udah jalan ya, bukan proses jalan di lapangan, yang udah jalan di gantangan supaya stabil ya. Seperti itu kalau saya. Jadi ngelatihnya walah kalau burung saya itu udah dibawa ke lapangan itu udah bunyi, dicantel juga bunyi. Itu yang udah kebentuk ya. Kalian juga pasti ada yang seperti itu. Kalau burung factor pasti seperti itu semua kalau udah mapan burungnya. Nah itu masalah di pedok, jangan terlalu panas. Kita pedoknya ya tempat sejuk, tempat gelap, dia bisa kuncinya tuh bisa konsentrasi birahi sama emosinya. Karena dia kita bawa tunggal. Beda kalau kita bawa sama untulan. Kalau untulan ya bukan factor namanya. Ada yang factor, cuma ya hitungannya tetap sama, tetap di di tempat sunyi. Nah, kenapa burung kadang burung factor di sini enak banget nih, bisa juara terus, tapi giliran tempat panas melintir-melintir. Itu karena apa? Karena pedok dia itu udah duluan panas, udah duluan naik, birahi sama emosinya udah duluan naik. Nah, sebenarnya kuncinya seperti itu. Kita harus intinya itu kita harus suhu badannya itu harus kita jaga. Mau di rumah, mau di lapangan itu harus kita jaga. Ya contohnya di tempat adem, jangan terlalu panas. Kalau di tempat, kalau misalnya hujan seperti ini ya kita kita ini aja kita jangan sampai kena angin hujan, karena bisa drop total emosi sama birahinya. Jadi saya ungkep, memang saya ungkep banget.
Command Factor. Saya dobelin sama jaket saya. Cuma itu untuk menstabilkan lobet factor betina. Sangat gampang sebenarnya. Cuma kalau tahu kuncinya sih sangat gampang. Jadi ya kuncinya tuh jangan duluan naik birahinya ya. Kenapa? Jangan kena panas. Yang kena kan ada tuh pedok tuh yang suhu badan suhu cuacanya tuh ya kita aja bisa gerah. Kalau bisa jangan sampai gerah kitanya, ya taruh entah di mana, yang tempat sejuk, jangan terlalu terang, itu aja cuman yang bisa saya jelasin tentang menstabilkan lobet betina factor, itu yang bisa saya jelasin. Saran saya kalau ini factor lagi bagus nih, jadi mungkin penjelasan saya mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan lobet factor sejati, ya kan ada itu mungkin bisa bermanfaat. Insya Allah kalau kalian bisa ngikutin yang ini udah jalan, yang bisa ngikutin seperti yang saya arahin, insya Allah bisa stabil. Hanya itu yang bisa saya jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Lovebird Mania Nusantara.